Hantu mulai berjalan. Hindari. Jam 7.09. Cuaca kering. Waspada terhadap api. Sebelum fajar, cepatkan langkah. Kembalikan mayat sebelum fajar. Hai Chen dengan Bapak Zhang Guozong dan 2 orang lainnya. Mereka berkorban demi menyelamatkan 487 anak-anak. Agar tubuh dan roh mereka tetap utuh dan pulang ke tanah kelahiran. Mohon bantu. Bawa mereka pulang. Tenang saja. Misi akan berhasil. Iya. Cepatkan langkah. Pastikan tiba sebelum matahari terbit. Cuaca kering. Waspada terhadap api. Berhenti! 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 Siapa itu? Mari kita istirahat. Nak, di tempat sepi ini, keluarga Zhang harus menyelesaikan upacara dulu. Pernikahan ditunda hingga doa untuk ayahnya selesai. Tenang, Ibu. Zhang Guozong selamatkan ratusan anak dan jadi pahlawan pertama. Setelah upacara selesai, aku akan menjadi istri pertama. Akan ada banyak keuntungan dan peluang baru. Masa depan gemilang. Putrimu baik, tapi pernikahan harus dipertimbangkan matang-matang. Jangan ada kesalahan. Aku dengar cara pemakaman di gunung itu cukup spesial. Kita harus hindari. Tenang saja. Istirahat! Ayah mertua masa depanku. Kamu berkorban. Setelah masuk keluarga, aku pasti akan bakar uang kertas. Sakit sekali. Tembaklah. Bunuh itu segera. Injak mati. Menghan. Ada masalah. Seseorang digigit ular. Terlambat. Matahari mau terbit. Nyawa dulu penting. Racun unik, cuma saya bisa selamatkan. Saya langsung antar obatnya dulu, nanti kita jumpa lagi. Menghan, coba bangun. Menghan, bangun cepat. Ini obatmu. Sudah sadar, obat ini benar-benar mujarab. Orangnya juga luar biasa. Menghan, aku takut sekali. Bangkit sekarang. Pak, terima kasih. Kalau tidak Anda, anak saya sudah tiada. Hal kecil, sibuk antar jenazah pulang. Izin pamit dulu ya. Pulangkan jenazah. Kenapa kalian melakukan ini? Budi dibalas denda. Kamu cuma pengantar jenazah saja. Kok berani sentuh aku? Tugas saya antar jenazah, berikan jalan. Mayat tak boleh terkena cahaya. Berhenti, kami sedang membawa sedang pernikahan. Baru angkat mayat, sudah sentuh anakku. Ganggu pernikahannya. Tuan ini, sebelum bantu orang, kenali dulu posisimu. Ini hari spesial pernikahanku. Loh, mayat membawa sial. Bagaimana aku menikah? Maafkan aku hari ini. Maafkan saya, aku selamatkanmu. Tapi salah, obatku satu-satunya. Tanpaku, kamu mati. Kamu pasti tewas. Selamatkan aku. Kenapa tidak menjauhkan benda-benda sial itu? Ya, Sial, kami antarkan mereka yang meninggal di tanah asing. Kembali ke tanah leluhur, berkah dan hormat. tohong. Tanganmu sentuh mayat. Mana keberuntungan? Jangan ngomong sembarangan, ini pahlawan yang gugur demi nyawa. Roh para pahlawan melindungi, membawa kebahagiaan bagi pernikahanmu. Jangan omong kosong. Di sini kalau tidak minta maaf hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Tidak bisa, tidak boleh menunda lagi. Hei kamu! Maaf kurang pertimbanganku. Saya mohon maaf sekarang. Mengerti marah kalian. Namun, hari hampir pagi. Mayat ini busuk di bawah sinar matahari. Mereka mati melindungi orang lain. Saya tak bisa kehilangan tubuh ini. Biarkan kami kirim mereka pulang. Berhenti. Ini jalur pernikahan saya. Pengantar mayat. Jangan beranjak. Kamu mau ngapain? Guruku udah minta maaf sama kamu. Kenapa nggak diizinin dia? Kamu ngapain?
Kalian ini bawa mayat lewat jalan aku, mau cari hoki buat lahir ulang ya? Nggak akan bisa. Depannya cuma ada satu jalan. Mau pindah kemana? Aku janji. Aku akan segera hilang dari pandanganmu. Tolong beri jalan. Kalau nggak, mayatnya bisa rusak parah. Ini amal ibadah. Baiklah. Bau apa ini? Kenapa bau banget sih? Bau mayat sangat menyengat. Serius? Kenapa harus melewati jalan bau mayat? Sekarang bukan saatnya ribut. Bau mayat sudah menutupi semuanya. Tapi makin pagi, bau ini bakal makin kuat. Tolong kasih jalan secepatnya. Hari ini hari bahagia besar aku. Kalian bikin jalan ini bau mayat, tapi pengen aku kasih jalan. Ngarep aja. Bu ini, para pahlawan ini, mereka mati melindungi orang lain di negeri orang. Kenapa tidak? Gak bisa. Jangan suruh aku pakai etika. Pahlawan macam apa? Hanya mayat yang dibawa pulang. Namanya pahlawan apa? Suamiku. Setelah dapat medali, kami dipenuhi kehormatan. Kenapa aku harus mengalah pada hal-hal ini? Menghina yang telah tiada. Menghina dan apa lagi? Kalian mau lewat? Berlutut. Kursi saya melewati tubuh kalian. Aku akan biarkan kalian lewat. Kamu ngomong apa? Sejak dulu, acara meriah selalu kalah dari acara duka. Kamu tidak takut? Rusak batinmu. Nyonya ini, hari ini saya membawa jiwa-jiwa ini pulang. Ini adalah martabat mereka. Jika saya berlutut, harga diri mereka hancur. Martabat yang teguh. Ayah mertua saya, pahlawan besar. Saya ibu negara masa depan. Berlutut padaku adalah kehormatan. Kehormatan seumur hidup. Langit semakin cerah. Mayat jangan terkena matahari. Sendi-sendinya mulai kena. Kalau begini terus, mayat hancur dan tak bisa dimakamkan. Biarkan kami lewat. Guru, lihat. Mayat sudah mulai busuk. Kalau terus begini, semua mayat ini akan hancur total. Para ksatria tak bisa dipulangkan layak. Tidak apa-apa jika saya beresiko. Tapi jika paksa, tubuh para ksatria Ing tidak akan tetap utuh. Berlutut atau tidak? Martabat ksatria Ing teguh. Tidak berlutut pada wanita. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih tahan lama. Maya tidak bisa menunggu. Kau. Di mana? Aku tanya lagi, berlutut atau tidak? Aku berlutut. Menghan, mayat ayahku. Dia mengikuti arah kalian. Kalian ketemu belum? Pembawa mayat. Aku nggak lihat ada mobil. Ketemu kelompok sial. Nggak usah buru-buru. Biar aku urus mereka dulu. Cepetan, ngapain masih berdiri? Nggak bisa sendiri ya? Pak Guru, Maju duluan. Maaf Pak Yingxi. Saya yang gagal. Bukan kesalahan kalian. Tadi kan bilang nggak boleh sujud. Itu cuma alasan kamu. Ngaku-ngaku pengembara. Kayaknya mulia banget ya. Menurut saya. Orang-orang kasar. Ayo pergi. Sudahlah, aku udah sujud. Boleh kita pulang sekarang. Kalau awalnya ngerti, lebih baik. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Apa masalahnya? Kami sudah berlutut. Mau apa lagi sih? Tadi aku disuruh sujud. Korban-korban mati itu belum sujud kepadaku. Tuku, jangan hina mereka. Tidak sopan. Gak usah sujud. Angkat selimutnya dulu. Aku penasaran. Aku baru lihat ini di film Pak Yingxi. Pasti seru nih. Pengen foto lalu upload. Tidak sopan untuk korban dan Pak Yingxi. Kenapa campur tangan? Hari istimewa. Saya senang. Hati-hati atau kamu akan rugi. Hari ini kamu tak boleh gerak. Para pahlawan tidak boleh dihinakan. Yakin saya jadi istri nomor 1. Saya melihat mereka. Merasa terhormat. Meski begitu, ini bukan alasanmu untuk menghina mereka. Pengantar jenazah jangan halang. Hari ini harus lihat
Bagaimana bisa? Saya bilang tidak boleh. Ini aturan profesi saya. Kenapa pukul saya? Maaf, saya tidak sengaja. Aturan tetap aturan, tidak bisa diubah. Saya sekarang aturannya. Kamu. Ini bukan alasannya. Guru, lihat ini. Kulit tubuh-tubuh ini sudah mulai terkelupas dan segera membusuk. Maaf. Saya mohon maaf. Maafkan saya. Saya mohon. Izinkan saya melewati. Tidak bisa ditunda. Permintaan maafmu bernilai apa? Kamu kan ingin mayat utuh. Akan membuatnya cacat. Cepat, pegang mereka berdua. Kamu mau ngapain? Ngapain? Hari ini. Akan membakarnya hari ini. Api ibu. Tidak bisa. Jangan dibakar. Itu melawan aturan kami. Mayat harus dihormati di kuil selama 3 hari dan tidak boleh dikubur sembarangan. Apa urusanku? Itu aturan kalian. Apa bisa mempengaruhi aku? Dari mana datangnya foto ini? Orang di foto. Ini adalah tubuh pahlawan yang saya antar. Onong kosong. Kamu kenal siapa di foto itu? Dasar bodoh. Mereka pahlawan. Bakar mereka, kamu bakal menyesal seumur hidup. Kata apa? Kok jenazah ayahku belum balik? Hampir waktunya saya jemput istri. Kie. Udahlah. Kita jemput ayahku dulu, baru jemput pengantin. Berangkat sekarang. Jalan. Lepas aku. Kalian ngapain cuma diam? Tangkap dia. Mertua saya pantas hormat. Mengorbankan diri. Layak pahlawan. Foto ini di tanah adalah calon mertua saya. Orang mati muda tidak pantas disebut sebagai pahlawan. Saya akan membakar mereka. Katakan apa? Orang dalam foto ini adalah mertua Anda, Nyonya. Kami mengirimnya, dia memang benar. Lihat foto, bikin cerita. Mengampuni kamu. Tidak mungkin. Pukul dia. Guru, lepaskan saya. Lepaskan saya. Prestasi istimewa mertua saya. Kehormatan ini. Kirim kembali dengan mobil khusus. Tidak mungkin biarkan kalian berdua melakukannya. Itu semua bohong. Jangan bakar. Aku memohon. Aku tidak berbohong. Arahkan marahmu padaku. Tidak akan membalas. Namun aku memohon. Ini kesempatan terakhir mereka agar pulang dengan tubuh utuh. Lepaskan aku. Pak Guru, tolong. Tolong jangan pukul guruku lagi. Katanya memang benar. Metode ini adalah satu-satunya cara agar tubuh dan jiwa tetap utuh. Ini penghormatan tertinggi bagi orang yang saya kirim. Gang Guohong. Bagaimana mungkin? Mertuaku meninggal menyelamatkan anak-anak. Bagaimana bisa dia dikembalikan begitu buruk? Saya tidak bohong. Benar, Cheng Guozong. Onong kosong. Mertuaku telah menyelamatkan banyak orang. Semua orang di negara ini tahu, asalkan kamu pernah lihat berita. Kamu harus tahu namanya. Penghormatan tertinggi harus diberikan. Minimal pakai helikopter. Cepat, kenapa tim pengawal ayahku belum datang? Kalau ayahku tidak dimakamkan, aku tidak bisa nikah. Tetes. Cahaya api di sana. Ayo lihat. Bukan begitu. Ini barang aneh apa? Tidak mungkin tubuhnya sudah membusuk. Harus dibakar. Jangan bakar. Kan kamu mau foto? Ya silakan saja foto. Aku tidak menghasal tubuhnya tetap terjaga. Cara apapun para pahlawan ini. Sudah lelah, tak kuat lagi. Sekarang, aku tidak ingin selfie lagi. Aku akan menyebarkan abu mereka biarkan lewat. Biarkan bijak. Ingin bunuh orang yang harus dihormati. Kamu belum menikah. Melukainya, posisi istri pertama hilang. Tidak bisa pertahankan. Bagian keluarga ini pasti mengutukku. Setelah membakar jenazah mertuamu, bagaimana mungkin keluarga Zhang masih menerima kamu? Bukankah mertuamu Zhang Guozong? Lihat sendiri. Periksa dulu siapa yang akan dibakar. Silakan cek. Kenapa kamu bisa mengatakannya? Bukan manusia atau hantu. Ini mertuaku, pria bermartabat. Bagaimana bisa begitu? Ini mertuamu Zhang Guozong. Wajahnya rusak karena menyelamatkan anak-anak. Sedangkan kamu, di sini selfie untuk medsos. Karena telat, tubuh membusuk dan tak teridentifikasi.
Gak masuk akal. Kamu bikin masalah, sekarang balas serang. Aku akan membakarnya, bakar dia. Setelah pemakaman, bicara putriku. Jika dia jadi ibu negara, kamu bakal menyesal sudah menghalanginya. Konsekuensi hinaanmu pada suamiku. Jangan bakar. Dia suamimu Zhang Guozhong. Jauhkan tanganmu. Sentuh aku lagi, aku patahkan tangannya. Akan bakar. Tolong jangan. Aku nggak bohong, dia emang suamimu, Zhang Guozhong. Kami bawa dia pulang. Semua orang kembali ke asal. Onong kosong. Kalau begitu, aku bakal bakar supaya kalian gagal. Kalian sedang ngapain? Kalian mau apa lagi? Tidak boleh ada api di hari spesial ini. Begini penjelasannya. Harus selesai sebelum fajar. Tubuh Zhang Guozhong harus utuh saat dipulangkan. Tapi dia terus bikin masalah. Banyak kesulitan dia buat. Awalnya dia bilang tangan mayat nyentuh dia, terus ngeluh baunya. Gak izinin kita lewat sini. Udah kita bilang kan, ini mayat suaminya, Zhang Guozhong. Dia gak denger, malah pengen bakar. Tadi kalian bilang apa? Zhang Guozhong. Ayahku. Ayahku. Suamiku, jangan percaya kakekmu mendapat penghargaan tinggi. Mestinya diangkut dengan helikopter. Mustahil dibawa pulang. Medan sulit, tak ada sinyal, kabut tebal, helikopter tak bisa dipakai. Kami dikenalkan medan gunung, dikirim agar lebih cepat. Maksudmu apa? Helikopternya saja nggak secepat kamu berjalan kaki. Kok kamu yang susah banget dimengerti? Kan udah dijelasin semua. Pemimpin pasti sudah pikir matang-matang sebelum suruh kami bawa kakekmu. Tidak mungkin. Ini nggak mungkin kakekmu. Cukup, berhenti ribut. Ayahku membesarkanku. Lainnya tak tahu ayahku. Tapi bagaimana aku bisa tak tahu? Aku langsung tahu. Ini sawah. Ayahku hidung mancung, bibir tebal. Ini ayahku. Mas, tolong tenang dulu. Wajah jenazah ini sudah rusak habis. Ciri keluargamu tak terlihat, lalu kamu. Dasarnya apa sih bilang ini ayahku? Ayahku kan lebih tinggi dari aku beberapa jam, tapi cuma lihat sekilas. Ini jauh lebih pendek dariku. Berdasarkan apa ini ayahku? Tubuh memendek setelah kematian. Hanya alasan belaka. Sayang, Pikirkan lagi, mertuamu punya jasa yang luar biasa. Tidak mungkin dia dikembalikan begitu saja. Metode terbaik untuk menjaga mayat dengan penghormatan tertinggi. Ribuan tahun tradisi, jangan anggap remeh. Tuku. Ayahku tinggi dan perkasa. Saya tak percaya ini ayah. Tidak akan saya izinkan menyebut mayat ini sebagai ayah saya. Mayat ini bukan ayah saya. Penghinaan besar. Saat ini, langsung bakar saja sekarang. Ingin membakar mayat ini, kecuali lewati saya dulu. Jangan sampai mendekat. Adik kecil, dia memang ayahmu. Saya tak bisa diam melihatmu membakar ayahmu. Hanya kata-kata tak cukup. Apa buktinya ini ayah saya? Oh, kalian butuh bukti? Ya, saya berikan buktinya. apa ini? Ini bukti yang kamu cari. Ini bosnya. Surat tugas kami berisi instruksi jelas. Zhang Guozhong gugur saat menyelamatkan orang lain. Ye Haijian dan Yilan membawanya pulang. Ada cap pimpinan. Ini sudah cukup meyakinkanmu. Cap pimpinan ini. Ini adalah Lihat dengan jelas, siapa yang kau tipu dengan cap yang kabur itu? Cap yang kabur. Karena buru-buru, dokumen basah keringat. Percayalah, surat tugas asli, capnya tak bermasalah. Aku bersumpah, tak berhenti di jalan, takut tubuh busuk. Jika cap pudar, normal saja. Tidak percaya omong kosongmu. Kamu sengaja samarkan cap agar tak ketahuan. Ini adalah cap palsu. anak saya terdidik, bisa lihat yang curiga. Jangan tipu kami. Surat tugas ini pasti palsu. Jangan. Kamu tak masuk akal. Ini cap khusus pimpinan untuk membuktikan identitas Zhang Guozhong. Siapa namamu? Kami ungkap bohongmu. Nekat saja. Kamu mengirim mayat sembarang binatang, klaim sebagai mertua iparku. Berbohong tanpa takut hukuman langit. Suamiku, cepat bakar barang mencurigakan.
Kamu buat surat palsu. Ini mempermalukan ayah saya dan keluarga para pahlawan. Melakukan tindakan yang mempermalukan. Aku bertindak untuk keluarga pahlawan. Aku beri kalian pelajaran. Tidak percaya? Saya akan menelepon pimpinan sekarang. Pemimpin bersaksi. Ini jenazah Zhang Guozong. Ada apa dengan Xiao Ye? Bos, kami sedang antar jenazah Zhang Guozong ke rumah. Namun, anak dan menantunya tidak percaya kalau jenazah itu milik Zhang Guozong. Kata mereka, kami mencemarkan Zhang Guozong, lalu bakar jenazahnya sebagai hukuman. Ini sungguh tidak bisa diterima. Kami berusaha agar jenazah Zhang Guozong dihormati. Semua harus pulang ke asalnya. Tapi jenazah ini bakar oleh anaknya. Bukankah usaha kita sia-sia? Kenapa suara itu begitu familiar? Setelah ayah meninggal, bos segera telepon saya memberitahu kabar duka. Sepertinya suaranya ini. Minta anak dan menantu jawab telepon. Bos minta terima video call. Halo. Diputus. Aktor tipuanmu jelek banget. Menyewa aktor tak dikenal untuk menipu kami. Suamiku pernah bertemu bos. Pasti kamu takut ketahuan suamiku, makanya aktornya diputuskan. Oh, jadi begini. Makanya ya, Pasti sinyal di pegunungan jelek. Sekarang aku telepon lagi. Pretending apa? Berapa bayaran aktor ini? Mainnya kayak sinetron aja. Aktor apa? Aku capek mengeluarkan uang hanya untuk pertunjukan bodoh ini. Aku boros demi tipu kalian. Ada untung apa? Iya, kita dulunya nggak tahu kalau Zhang Guozong itu ayah kalian. Mana ada waktu nyari aktor? Kalian benar-benar tolol banget. Ngomongin siapa? Kamu tipu-tipu, malah merasa benar. Pilih minum hukuman. Mayat ini aku bakar sudah. Ubah. Momen penting malah gagal. Kok sinyalnya hilang ya? Zhang Dongliang. Kamu sama istri kamu. Jangan sampai bakar jenazah ayahmu. Nomor tidak terjangkau. Coba lagi nanti ya. Waduh. Telepon gak bisa dibalas. Aku harus segera ke sana. Tidak akan kubiarkan. Di jalan setengah. Bakar jenazah ayahmu. Iya, ambil HP-nya. Patahin aja. Jangan biarkan dia menipu. Ya, kalian pecahkan ponsel guru saya, perampok. Kalau sudah pecah, kenapa berakting? Karena kalian tidak percaya ini mayat Zhang Guozong. Ini juga jenazah pahlawan. Pahlawan. Aku geli. Kalian cuma sekumpulan penipu. Apakah layak disebut pahlawan? Sebentar, saya punya bukti. Yelan. Bukti lainnya, Guru, kamu lupa. saat penyerahan jenazah. Saat itu medali dari pakaiannya jatuh karena buru-buru kami simpan. Medali. Ini medali Zhang Guozong. Meskipun mereka pahlawan, lalu apa? Pasti tidak selevel dengan mertuaku. Suamiku juara tertinggi, aku calon istri nomor 1. Mereka siapa? Suamiku bakar untukku. Perhatikan baik-baik. Ini medali penghargaan tertinggi. Cap merah di atasnya adalah segel resmi dan ada hiasan khusus. Medali tertinggi ini beratnya 33 gram. Semuanya terbuat dari emas. Kalau tidak percaya, cek di internet. Ini medali tertinggi. Orang ini, benarkah mertuaku? Lihat, sama seperti internet, kami jujur. Ini benar-benar milik mertuamu, Zhang Guozong. Medali tertinggi. Tepat 33 gram, tapi kamu ini tidak sampai 33 gram saat ditimbang. Jadi medali ini pasti palsu. Buat medali palsu melanggar hukum, bisa dipenjara. Apakah aku perlu membuat medali palsu? Masih berbohong. Aku akan pecahkan ini sekarang. Tunggu dulu. Medali ini aku ingin lihat. Dongliang, ini milik ayahmu. Warisan dari ayahmu. Kami kirim orang. Akan bawa ke kamu. Boleh aku ambil sendiri? Tepat sekali. Aku ingin lihat tempat ayahku berjuang. Oke juga. Pernah lihat medali ayah? Persis seperti ini. Tebal sama. Ini benar. Ini memang medali ayahku.
Ini medali ayahku. Bagaimana mungkin ini nyata? Ya, menantu, apa kamu lupa? Cek lagi lebih teliti. Saat panggilan video dengan bos, dia tunjukkan padaku lewat saat itu aku bilang akan ambil barang peninggalan ayah. Kamu percaya ini milik ayahmu? Matahari mau terbit, mayat mulai busuk. Kalau dibiarkan, mayat tak selamat dan tak bisa pulang. Biarkan kami lewati, kami ingin mengantarnya pulang. Oke, ayo buruan. Wah, Medali ini pasti palsu. jangan ngomong sembarangan. Gimana kalau medali ini asli? Nanti kalau kita gak sakiti jenazah ayahku, aku akan menyesal gimana bisa hidup. Kamu janji ambil barang mertua. Jika sudah begitu, ini medali. Disimpan bersama barang jenazah lainnya. Kenapa bisa muncul tiba-tiba di sini? Atasanmu tidak mengizinkanmu membawa barang lainnya selain satu medali saja. Itu salah. Saat itu medali itu jatuh, lalu saya bawa barang mayatnya. Ini medali Zhang Guozhong. Aku curiga padamu. Kamu nyolong. Aku paham sekarang. Mayat yang kamu bawa. Mungkin mereka benar-benar elit. Tapi mustahil itu ayah mertuaku, Zhang Guozhong. Bahkan, kamu pura-pura bilang itu dia biar cepat pergi. Sebelum angkut mayat, kamu nyolong medali ayah mertuaku. Jangan melantur. Telepon Zhang Dongliang lagi. Cek apakah nomornya aktif. Sayang, cepat bakar mayat-mayat ini. Ini akibat bohongin kita. Telepon dari atasanku. Zhang Dongliang akhirnya jawab. Kamu ketemu dua orang yang antar mayat tadi enggak? Jangan-jangan mayat yang mereka antar benar-benar ayahku. Jangan ulah lagi. Keduanya membawa. Ayahmu sudah dijemput, segera bawa dia pulang. Halo, sinyal pemimpin hilang. Sinyal di sini jelek. Saya harus cepat-cepat ke sana. Guozhong harus dimakamkan. Pasti. Jangan biarkan dia melakukan kesalahan fatal. Ayo cepat. Halo. Apa yang kalian katakan? Mengapa pemimpin mengatakannya? Apakah itu benar-benar jenazah ayahku? Sayang, tidak mungkin itu jenazah mertuaku. Pemimpin bicara soal jenazah mertuamu. Sudah diangkut oleh helikopter khusus. Ayo cepat pulang. Betul, Menghan masuk akal. Pasti begitu. Mengapa pemimpin meneleponmu untuk ini? Cepat pulang, jangan sampai telat untuk pemakaman kakek. Ayo cepat pulang. Jangan ganggu saya jadi istri pertama. Ayo cepat pergi. Mengenai mereka, hari istimewa ini, biarkan mereka kami ini. Kau sudah bicara tentang mereka. Mungkin mereka terhormat. Bukan ayahku. Kita harus hormati mereka. Ayo pergi. Dengarkan. Lepas kali ini, karena keberuntungan. Jika berani muncul lagi, tidak akan menyelamatkan kalian. Penasaran bagaimana mereka setelah tahu kebenarannya. Sudah malam. Kita harus segera mengirim barang-barang ini pulang. Bobo, terlalu terlambat. Setelah melewati jalan ini, naik gunung. Jalur gunung, guru. Jalur semakin curam. Kami juga membawa mayat. Kalau tidak hati-hati, tubuh bisa hancur. Meskipun begitu, coba walau berisiko. Meskipun nyawaku yang dipertaruhkan. Kembalikan para pahlawan. Masuk gunung. Lihatlah. Sudah hampir pagi, tapi aku tak yakin apakah tubuh Zhang Guozhong sudah sampai selamat. Selamat siang. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Sinyal buruk, handphone tak bisa dipakai. Aku nggak tahu kondisi sekarang gimana. Dongliang. Jangan sampai kamu menunda pemakaman ayahnya. Lanjutkan perjalanan. Kuburkan ketiga pahlawan ini dengan layak. Hei guru, akhirnya kita sampai juga. Bobo, kami harus memberikan penjelasan yang baik agar mereka tidak salah paham lagi. Ya benar sekali. Tubuh Rabu jangan dipindahkan. Jangan biarkan mereka berisik lagi. Keluarga Zhang Guozhong ada.
keluarga Zhang Guozong. Apa yang terjadi? Pemimpin sudah memberitahu. Apakah sudah berada di perjalanan pulang? Kenapa tidak ada orang di sepanjang jalan? Tidak ada mobil membawa kakek, suamiku. Kata pemimpin bisa dipercaya. Sinyal buruk, pemimpin belum selesai bicara sudah hilang. Pulang dulu, di rumah ada sinyal. Jika tidak berhasil, kita akan menelepon pemimpin lagi untuk meminta klarifikasi. Keluarga Zhang Guozong ada. Keluarga. Siapa? Kenapa berteriak? Kalian datang lagi. Aku sudah bilang jangan muncul lagi. Kenapa masih ganggu? Dengarkan ini. Hari pernikahan putriku. Beberapa kali kalian ganggu acara keluarga. Apa niatnya? Para saudara, aku sudah menjelaskan dengan jelas bahwa yang kami bawa adalah tubuh ayahmu, Zhang Guozong. Kami berhasil sampai di sini berkat petunjuk dari pimpin. Mustahil kami sampai lebih dulu. Ada, aku yakin kalian diam-diam mengikuti jejak kami. Dia menemukan rumah kami. Cukup meyakinkan. Menghan, jelas apa yang dia katakan. Ada yang salah. Lagi pula, jika ayahku tidak bisa masuk, pernikahan ini bagaimana? Harus menikah. Tak bisa jadi istri pertama. Segala sesuatu yang aku inginkan akan hilang. Masalah ayahku harus ditangani dengan bijaksana. Jawab, apa nama kedua mayat itu? Bisakah kau menyebutkannya? Orang dari desamu bernama Liu, yang lain bernama Sun. Sisanya kalian putuskan. Ada yang salah di sini, ini tidak benar. Bersama ayahku. Salah satunya adalah warga desa. Namun, namanya Zhao Wei dan bukan keluarga Liu. Mustahil. Keliru identifikasi, lalu tuduh. Saya mengerti. Kamu mau menguburkan mayat-mayat itu di rumah kami hanya demi reputasi. Jangan, ini tidak boleh dirobek. Bagaimana agar kalian percaya ini, mayat Zhang Guozong? Semua bukti sudah aku berikan padamu. Tidak percaya. Mereka merobek semua surat. Tunggu! Kamu buat seperti kita menyiksamu. Bersalahmu. Kamu membawa mayat tak dikenal ke rumah kami. Kamu paksa kata itu ayahku. Kamu benar-benar terlalu kejam. Suamiku benar. Bawa mayat-mayat itu dan keluar dari rumah kami. Jangan sentuh guruku. Bobo, mereka sudah sampai di depan pintu. Kami harus memastikan mereka kembali ke tanah leluhur. Cepat lihat. Ye Hai Chen sudah berangkat. Ayo buruan, kita harus segera pergi. Kalau dia menunda pemakaman Hingxi, aku janji dia tidak akan menjadi ibu negara. Sinyal muncul. Bos. Bagaimana kondisi? Apakah tubuh Hingxi sudah sampai? Sinyal saya lemah sekali. Panggilan bisa putus. Ada masalah, cepat bilang. Omong cepat. Bos, sudah kami antar ke depan rumahnya, tapi keluarganya menolak dan tidak mengizinkan kami masuk untuk pemakaman. Keluarin mayatnya dari situ. Sayu, kasih telepon ke dia. Atasan telepon. Kamu lagi ngapain? Jangan pura-pura. Oh ya. Sinyal hilang lagi. Xiang Dongliang ini, kenapa sih dia nggak mau jenazah bapaknya masuk rumah? Ayo lari ke sana, cepetan. Kamu lagi ngapain? Pasti aku bakal ajak kalian berdua penipu. Langsung maju. Tolong, aku mohon. Nggak bisa nunggu lagi. Udah pagi, mayatnya nggak tahan lagi. Gak kuat, aku hancurkan mereka. Tunggu.
Cincin ini, ayahku punya yang mirip, cincin yang identik. Itu cincin pernikahan ibuku. Bukan, semua cincin itu mirip-mirip. Bagaimana tahu ini miliknya? Ini cincin pernikahan. Tanya ibuku, pasti jelas. Bobo, Hanya. Ayahku sudah kembali. ibu mertua, ini bukan jenazah mertua suamiku. Mereka saling lempar tanggung jawab. Ini bukan jenazah mertua suamiku. Apalagi tubuhnya sudah membusuk, tidak bisa dikenali lagi. Tubuh sudah terlalu busuk, harus segera dikuburkan. Kalau tidak percaya, peninggalan. Nona, lihat ini. Ini cincin suamiku. Ini cincin emas pernikahan kami. Bagaimana mungkin? Periksa. Ini cincin pernikahanmu dan mertuamu. Saya yakin ini adalah cincin pernikahan saya dan suami saya dulu. Cincin ini. Hari ulang tahun ke-20 pernikahan dengan Guozong. Beli di toko emas, takkan lupa. Tabungan terhabiskan untuk memberi ganti saya. Cincin pernikahan tak terkirim. Masih ingat, cincin ini adalah berat 1,99 gram berarti panjang dan abadi. Setia sampai tua. Guohong. Kenapa kamu pergi begitu saja? Ditinggal, bagaimana? Keluarga sudah klaim barang jenazah. Ini bukti dia Zhang Guozong. Jadi segera biarkan kami masuk untuk membawa mayat, tak bisa menunggu. Ibu mertua, ini tak buktikan dia mertua saya. Saya cari info di ponsel. Cincin ini beli 20 tahun lalu. Model cincin ini laris, toko emas jual banyak saat itu. 200 cincin serupa. Apakah kamu berpikir aku tidak bisa mengenali suamiku? Nak, kamu ini kenapa menghalangi? Bu mertua, jenazah bagaimana? Bukan kakek suamiku, dia tak bisa dikuburkan. Apa sekarang? Lebih berhati-hati. Masuk akal. Aku periksa jenazahnya. Kamu yakin ini Guozong? Kenapa Guozong saya jadi seperti ini? Kenapa jadi begitu? Saya pasti ini. Tubuhnya sudah sangat membusuk. Wajah dan kulitnya sudah tak terpisahkan. Mustahil untuk mengenali. Namun ini memang Zhang Guozong. Ini bukan Guozong kami. Tangannya pernah dioperasi. Ada tulang yang hilang. Coba lihat ini seperti itu. Tubuhnya rusak parah. Tidak bisa tahu. Kamu berani bilang ini ayahku? Pergi sekarang. Aku bakal lempar semua mayat ini keluar. Sudah lihat? Aku akan lempar mayat. Buang buat anjing. Jangan sentuh. Jika kalian sentuh mayat lain, Mayatnya beneran bakal hancur. ini nggak sopan sama orang meninggal. Akan dihukum. Dengarkan aku. Hari ini, jangan sentuh mayat. Aku Yelan bersedia menjadi jalanmu. Baiklah, maju kepadaku. Jangan sentuh aku. Lewati gunung. Kami akan sampai. Mari segera pergi. Jangan tunda pemakaman Ingxi. Siapkan perintah. Kami harus membuat penghalang pemakaman Ingxi. Bayar harga. Tidak boleh. Kelompok ini tak kuat menahan. Buba. Berhenti semua. Siapa yang berani? Mayat Ingxi. Kamu siapa? Kenapa halangi aku? Keluarga Zhang punya menantu bodoh. Sial 3 kali lipat. Menghalangi pemakaman mertua sendiri. Memanfaatkan status untuk berkuasa seenaknya. Segalanya. Kamu benar-benar merusak tradisi keluarga Zhang Guozong. Mulai sekarang, akan aku cabut hakmu. Gelar istri utama. Memveto. Apa dasarmu mencabut? Oh, yang mereka maksud itu kamu. Pemimpin mana yang gak kerja keras selama 3 hari 3 malam?
3 hari lagi. Gak ada hubungannya sama pemimpin. Cukup diam. Pemimpin kami cuma pengen antar Hingxi sampai akhir. Pulang ke akar. Ada maksud lain. Pasti komplotan. Mau taruh mayat entah dari mana di rumah kita. Hari ini masuk kerja. Tapi kerjaan apa? Tidak bisa ditinggalkan. Bohongnya aja udah bocor sana-sini. Pemimpin mana yang cuma bawa 2 temenan kecil-kecil? Gaya pemimpin versi kalian kayak gimana sih? Aku gak tahu, tapi aku ini bosnya Zhang Guozong. Bisa ku buktiin ini mayat Guozong sekarang. Wajib biarin jenazah Guozong Disemayamkan. Ada yang berani? Di rumahku, nggak ada yang akui kamu bos mertua. Apalagi bos kerja nggak pakai seragam. Ya udahlah, minimal pakailah jas dan dasi. Coba lihat. Kemeja jelek, kerah kuning. Ngaku pemimpin macam apa itu? Kerah kuning karena saya buru-buru datang. Sudah tua, keringat bikin noda. Orang sepertimu tidak mungkin hanya dari pakaian menilai seseorang. Pemimpin sejati, bukan seperti kamu. Lihat celanamu, tambalan di mana-mana. Banyak tambalan yang disatukan. Celana penuh dengan lumpur. Lihat sepatunya. Bau dan kotor sekali. Iya, petani yang bekerja di sawah pun tidak berpakaian seperti kamu. Ngaku-ngaku pemimpin. Karena kamu hentikan pemakaman. Karena terburu-buru mencari jalan pintas, kakiku dan celanaku sekarang penuh dengan lumpur. Lagi pula, kami seperti ini tidak suka kemewahan. Hidup sederhana. Yuk, jangan ganggu lagi. Izinkan pemakaman segera. Berakhir damai. Anda sangat capek. Agar bisa meletakkan mayat-mayat itu di rumah kami, butuh usaha besar. Tapi, cara yang polos. Bukan seperti Anda yang berantakan. Anda cuma penipu. Tidak dimakamkan. Saya memang atasan Zhang Guozong. Jika kalian terus bermain-main seperti ini, kalian akan menyesal. Anda atasan ayah saya. Tunjukkan buktinya. Boleh. Kalian emang gak mau dengar ya? Zhang Dongliang. Saya sudah telepon. Aku telepon hari ini. Apakah saya bos ayahmu? Nanti kalau HP kamu bunyi, kamu pasti tahu. Halo. Maaf, ada yang butuh pinjaman nggak? Ini ternyata telepon sampah. Betapa kebetulannya. Hampir percaya Anda atasan ayah saya. Kenapa harus sekarang? Ponsel mati. Kamu memang jago memilih momen. Jangan acting. Kamu bukan pemimpin, teleponmu juga mati. Lihat caranya membuktikan siapa dirimu. Saya akan ambil barang milik ayah saya sendiri. Akan percaya jika barangnya dibawa sekarang. Oh, Halo. Xiao Li, pimpinan sedang di rumah Zhang Guozong, tapi keluarga tidak. Langsung bawa barang Zhang Guozong untuk membuktikan identitas pimpinan. Barangnya akan dikirim agar proses pemakaman lancar. Xiao Wang, bawa barangnya dan ikut. Sayang, kenapa begini? Memberi waktu untuk menunda. Ini soal ayah saya. Harus lebih berhati-hati. Bagaimana kalau mayat itu benar-benar ayah saya? Akan merasa sangat bersalah. Nanti nikah kita gagal. Butuh waktu untuk pengiriman mayat. Kita harus segera bertindak. Waktu mepet. Mayatnya nggak bisa menunggu. Aku baru ingat. Kemarin pimpinan bicara soal Zhang Guozong. Video itu bukti pimpinan. Benar sekali. Pasti kalian sudah lihat berita itu. Pernah lihat bos saya. Siaran langsung mertua, kami nggak lewatkan. Aku nggak pernah lihat pimpinan itu. Mana? Kamu pernah lihat dia? Udah tua aku, jadi agak lupa-lupa. Tapi, kayaknya aku belum pernah lihat kamu di berita. Mustahil. Pimpinan ada di siaran langsung. Yelan, cek lalu tunjukin.
ini cuma bayangannya aja. Kan, sembarangan orang pakai suit hitam rapi, belakangnya bakal kelihatan mirip-mirip. Iya, lagian kameranya juga jauh bah tidak ada detail terlihat. Bagaimana buktinya? Ada cuplikan pimpinan di belakang. Paksa kami tonton ulang. Bikin keluarga sedih. Aku lihat kalian. Kalian pasti udah nyiapin ini dari dulu. Ini cuma penipu, bukan pemimpin apa-apa. Buang mereka dari sini. Kalian juga keluar dari rumah kami sekarang. Aku di sini. Jangan dekati Yingxi. Lihat, ini bos kita. Nggak mau lihat atau dengar. Kalau lo buat nenekku nangis lagi, aku nggak bakal maafin. Harus gimana biar kalian percaya sama aku? Kecuali kasih bukti kuat kalau mau aku percaya. Lo itu bos kakek suamiku. Nggak bakal izinin dia masuk ke rumahku. Bos, kasih lihat ID-mu dong. Pas aku keluar, aku bawa surat-surat aku. Surat-suratnya hilang kemana? Pasti buru-buru di jalan. Jatuh di jalan kuno. Ini apa? Ini Edi bos kayaknya jatuh pas dia buru-buru. Selesai. Kalau bos nggak punya ID, keluarganya bakal makin ragu sama dia. Lebih cepat, buruan bawa barang almarhum. Zhang Guozong dimakamkan dengan hormat. Jangan pura-pura tidak tahu. Mana dokumennya? Hari ini hari spesial saya. Kenapa kalian? Mayat diparkir di rumah saya. Sangat menjengkelkan. Jangan buang. Aku buang sendiri. Ada masalah. Mayatnya akan membusuk. Tak bisa tunggu. Buruan kuburkan mereka. Kok ada 3 mayat di rumahmu? Bukannya kamu nikah hari ini? Hari pernikahan. Membiarkan mayat bau di halaman adalah pelanggaran besar. Pernikahan Xiaoye terganggu kejadian buruk. Nasib buruk hancurkan pernikahan. Setelah itu dia gila dan tak punya anak cucu. Lebih dari kerusakan fisik, sudah hancur total. Tanah rumahmu bakal tercemar selama bertahun-tahun. Mustahil dibersihkan, malah tambah sial. Cukup berhenti. Impian terakhir ayahku. Ingin melihat cucu-cucu banyak. Apa yang kalian lakukan? Mengapa ganggu keluarga kami? Hari ini aku akan membuang semua mayat ini dan melemparkannya ke kuburan sembarangan. Ini tubuh ayahmu Zhang Guozong, jangan disentuh. Hanya di satu tempat. Bakal benar-benar busuk. Jangan buang ayahmu ke sana. Penghinaan bagi ayahmu. Masih teriak dusta di sini. Mayat ini, itu sama sekali bukan mertuaku. Warga desa, bantu kami. Lempar penipu ini. Ini juga ada. Barang sialan ini, buang ke kuburan umum. Kami tak menipumu. Datang sesuai alamat. Ini jenazah Zhang Guozong. Sumpah atas nama ahli Feng Shui. Omong kosong. Pahlawan besar seperti mertuaku, bagaimana mungkin kembali oleh orang sepertimu? Tidak benar. Ada contoh sebelumnya di desa. Apa? Ada hal begini. Kenapa aku nggak tahu? Seperti mertuaku. Pahlawan besar mestinya diantar lebih banyak orang. Mereka berdua saja, mustahil. Salah loh. Ini adalah cara paling hormat untuk menghormati para pahlawan besar. Tradisi ribuan tahun. Untuk para korban meninggal jauh, penghormatan melalui pemakaman layak. Wang Wu dulu juga dipulangkan begitu. Dia sama hebatnya dengan mertuamu dan dia juga diperlakukan dengan hormat. Bang Bu, kenapa aku belum pernah dengar? Wang Wu bantu tangani banjir di 4 lembah. 3 hari tanpa tidur, dia selamatkan banyak nyawa. Menyelamatkan ratusan jiwa di akhir hidupnya. Mengangkat anak-anak untuk selamatkan. Hingga tenggelam, teguh hingga akhir. Bang Bu, kuingat ketika dia masih hidup di bagian timur desa, tinggal di rumah nomor 2. Iya, Wang Wu adalah pahlawan sejati pada masanya. Agar dia bisa dipulangkan dengan hormat. Membawa pulang secara mulia. Para pahlawan besar dipulangkan seperti itu. Apakah mungkin orang ini benar-benar ayah saya? Pak tua ini, apa yang harus dilakukan?
Suamiku. Nenek, percayalah padaku, ini tidak mungkin suamiku. Anggap dia figur besar. Bukan semua orang bisa membawa figur besar. Tanyaku padamu. Siapa nama orang yang membawa Wang Wu? Namanya Sun Ye. Lalu dia, umurnya berapa? Lebih 50 tahun. Dia sudah lama di bidang ini dan merupakan pakar senior. Aku tanya kamu. Berapa umurmu? 26 tahun. Berapa lama di bidang ini? 3 tahun. Jadi begitu, ya. Hanya ahli senior yang bisa membawa figur besar kembali. Kamu yang masih muda ini, kamu hanya bisa mengurus orang biasa saja. Jadi, ini bukan mertua saya. Itu omong kosong. Siapa bilang anak muda nggak bisa mengurus figur besar? Nyatanya, Sun Ye adalah guru. Beliau sudah lanjut usia. Kakinya lemah, tidak bisa antar. Tugas mulia diberikan padaku. Usia tidak penting. Niat tulus saja. Lucu sekali. Menutupi kebohongan. Sun Ye adalah gurumu. Mungkin kamu cuma ingin jadi muridnya. Tapi, dia takkan mengakui murid tiba-tiba seperti kamu. Aku jujur, aku tak bohong padamu. Sun Ye memang guruku. Aku baru ingat. Sepertinya Sun Ye punya murid. Namanya Ye Haichen. Nama itu salah. Namanya sebenarnya Feng Qian. Guru besar. Semua orang pasti tahu murid Sun Ye bernama Feng Qian. Itu bukan kamu. Terungkap lagi. Suamiku buang barang sial ini. Buang ke tempat pemakaman umum. Itu seniorku. Kenapa sekarang Feng Qian? Kakak tingkatmu. Kamu cuma ngaku sembarangan. Jika tidak tahu namamu Ye Haichen, nama kamu sekarang Feng Qian. Feng Qian senior saya. Industri ini makin lesu, permintaan turun. Kakakku beralih jadi pengantar makanan. Hanya aku dan Yilan bertahan. Aku dan Yilan tetap bertahan. Benar sekali. Feng Qian memang guru besar saya. Lainnya tidak bertahan. Namun, kalian berdua saja bertahan, penipu. Aku dan guruku karena iman dan rasa hormat terhadap para pejuang, barulah bisa sampai di sini. Kami bisa membawa para pejuang satu persatu kembali ke tanah air mereka agar roh mereka pulang ke tempat asal. Ini adalah kehormatan dan kebanggaan. Omong kosong, bicara palsu saja. Dasarnya hanyalah alasan untuk berbohong. Semua ini adalah hal-hal buruk. Tulang hancur, abu terbang. Tutup mulut saja. Kami sudah atur barang Tuan Zhang segera dibawa ketika mereka tiba. Segalanya akan terungkap. Suamiku, masih ragu padaku. Mereka tadi mengembalikan barang mertuamu. Belum dikirim. Dia pasti penipu. Hentikan ini. Barang pahlawan Kang. Kami bawa barang pahlawan Zhang. Mari kita menguburnya agar rohnya pulang. Saat ini, milik Zhang Guozong. Barang di depan kalian. Sekarang kalian percaya. Bapak, aku salah padamu. Aku gagal sebagai anak. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak pantas. Ini kesalahanku, Ayah. Kami bersalah atas insiden ini. Kenapa jadi seperti ini? Mari kita menguburnya. Roh ayah pulang. Semua kembali ke akarnya. Tunda penguburan. Sayang, Nena. Pembawa barang tak dikenal. Bisa jadi, ini barang palsu. Penipuan terkait barang. Keras kepala sampai geli. Urusan besar keluarga. Konfirmasi ulang. Oke, sekarang di depan keluarga almarhum. Buka barangnya. Asli atau tidak, lihat sendiri. Ini adalah foto keluarga kami bertiga. Ini barang milik ayah saya. Iya. Fotonya ini, 5 tahun yang lalu. Ayahmu mengajak kita ke kota belanja waktu itu. Saat Guozong hidup, dia meletakkan fotonya di kantor pribadinya. Ini barang peninggalannya. Sekarang,
Kami nggak bohong, kan? Biarkan Guozong dimakamkan. Mertua saya terhormat. Foto ada di internet. Bisa jadi didapat dari internet. Fotonya palsu. Lalu apa dengan pulpen ini? Bagaimana mungkin ini palsu? Pulpen ini rusak parah, tidak bisa dipakai. Mertuaku adalah orang yang sangat berprestasi dan memiliki kedudukan. Tidak mungkin pakai pulpen rusak. Orang luar saja bisa lihat. Pulpen ini yang sudah usang menunjukkan bahwa Zhang Guozong terus memakainya. Tak pernah ganti yang baru. Ini membuktikan betapa hematnya dia. Apa kamu masih belum paham? Benar. Sebelum wafat, Guodong sangat hemat dalam hidupnya. Sekarang percayalah. Barang-barang ini milik Zhang Guozong. Buktinya kuat. Jangan sia-siakan waktu. Cepat lakukan pemakaman. Biarkan dia pulang ke akar. Cerita palsu. Ceritanya lumayan bagus, tapi saya tak akan terharu dengan cerita kalian yang siapa yang dulu nggak pakai pulpen hero? Mungkin itu hanyalah tiruan. Ya, Ini cuma kebetulan saat kalian bikin barang palsu. Gak ada keabsahan sama sekali. Baiklah, fotonya palsu. Pulpen ini kebetulan. Lalu gelasnya, apakah ini juga kebetulan? Kamu berbohong. Gelas air ini, dia tidak pernah memakainya. Apa? ini bukan benda milik mertua saya. Barang jelek ini bukan milik mertua saya. Mertua saya. Bagaimana mungkin dia menggunakan gelas kotor dan rusak seperti ini? Saya akan menyelesaikan hancurkan tulang. Itu karena ayahmu selalu aktif dalam kegiatan amal. Sangat aneh. Rumah Pak Zhang di mana? Saya bukan. Ingatanmu buruk. Kalau kamu membawa jalan, kita tidak akan menemukan Pak Zhang. Pak Zhang sangat membantu. Kami harus menghormati Pak Zhang. Harus andalkan saya. Ah, di sini. Ayo cepat. Bernie. Pak Zhang, orang sangat baik. Begitu saja dia pergi. Benar. Paman Zhang selalu membantu siswa miskin dengan tunjangan bulanan. Tiap siswa dapat 1.000. Kamu lupa, siswa berprestasi dapat tambahan beasiswa 1.000 yuan bulan. Betul. Paman Zhang, orang paling dermawan. Sangat disayangkan, kali ini sekolah hanya mengirimkan perwakilan. Siapa tak mau ketemu Pak Zhang? Mari pergi ke sana. Semoga perjalananmu antar Paman Zhang sampai akhir. Berbuat baik, suamiku kontribusi. Boa. Panggil penerima bantuan. Penerima bantuan harus bukti. Menghan berbicara logis. Minta penerima bantuan untuk bukti. Setiap penerima bantuan, Guozong menghubungi mereka. Selain itu, untuk menjaga privasi anak-anak, dia rahasia dengan orang luar untuk martabat anak-anak. Kamu kemana cari? Tidak menemukan artinya berbohong. Jangan buang waktu. Sekarang juga kita bawa mayat ini buat mereka gagal. Ah, tunggu sebentar. Soal donasi, aku pernah dengar suamiku bicara tentang ini. Saat dia pulang suatu hari, dia bilang dia ingin melakukan sesuatu yang baik akhir-akhir ini. Mungkin saja uangnya untuk donasi. Meskipun untuk amal, tidak mungkin begitu hemat kan? Masih ingat pertama kali bertemu mertua? Kenakan baju merek. Bawa aku ke hotel makan, pesanan makanan yang mahal dan mewah. Tidak pernah sejelek ini. Bertemu menantu pertama kali. Pakaian bagus, jamuan enak, ini normal. Zhang Guozong sopan, dermawan pada orang lain, pelit pada dirinya. Perhatikan baik-baik. Gaya hidup Guozong lama. Semua riwayat donasi. Gajinya 15.000 sebulan. 8.000 dikeluarkan. Sumbangan untuk mahasiswa. Pas? Ini sudah sesuai. Gaji mertuaku cuma segitu dan semuanya disumbangkan. Dengan apa dia hidup? Rekaman donasi ini adalah palsu. Kamu menyangkal rekaman donasi. Apakah kamu masih punya hati? Kecuali bahwa riwayat pembayaran mertua sebagai bukti. Sepertinya aku bisa melihat. Di antara suami istri, semua kata sandi saling terhubung. Aku bisa pakai handphone aku, login ke akun bapakku untuk melihat kemana uangnya hilang. Uangnya disumbangkan. Gimana, Bu?
Akun ayahku gimana? Selain uang bulanan yang diberikan kepada kami, apakah ada sisa untuk disumbangkan? Aku lihat sofa ini. 3.000. Dan meja dari kayu seharga Rp1.000. Televisi layar cair 6.000 lebih. Dan juga kasur ini. Suamiku yang membeli. Takut aku kurang tidur. Dibeli untuk saya. Sebelumnya, aku nggak tahu berapa harga kasurnya. Sekarang terlihat. Ternyata 2.000. Sebulan ini. Uangnya sudah habis. Nggak mungkin donasi. Bicara nggak jelas. Angkat mayatnya sekarang. Jangan banyak bicara. Tidak bisa. Tak ada yang bisa menghentikan saya. Kecuali mahasiswa penerima donasi datang. Aku nggak bakal percaya. Berhenti! Valian. Mahasiswa didukung Paman Zhang. Kami mahasiswa yang didukung Paman Zhang. Namaku Fang Ziki. Namaku Ji Wenzi. Saya mahasiswa semester 2. Saya jurusan keuangan. Pernah dapat beasiswa dari Pak Zhang. Memberi penghormatan terakhir pada Pak Zhang. Bicara saja tidak cukup membuktikan mahasiswa. Sekadar berpakaian muda bukan berarti menjadi mahasiswa. Saya juga mahasiswa. Mereka semua penipu. Berapa uangnya? Datang membuktikan mayat tak dikenal. Ini kartu identitas mahasiswa kami. Foto saya bersama Pak Zhang pasti asli. Di foto ini, tanggal dan tanda tangan ayah ada. Kata kalian benar. Kartu mahasiswa valid. Nama dan nomor mahasiswa ini benar. Sekarang kalian harus percaya ini semua buktinya. Ayo cepat makamkan, jangan ditunda lagi. Hanya membuktikan. Mertua saya memang pernah sumbangan. Tapi itu tidak relevan. Mayat ini bukan mertua saya. Tidak bisa membuktikan, tetap ngotot. Mayat hari ini tidak mungkin di halaman rumah. Kenapa kamu begini? Tubuh keluarga sendiri di depan mata, tetap ngotot tidak mengakui. Kamu menantu Pak Zhang? Siapa menantu? Menurut saya, dia tidak waras. Tidak hormat mertua, bukan keluarga. Ulangi lagi, aku yakin kamu tidak waras. Pasti dia ditipu oleh kekasihnya. Lagi-lagi, kamu tidak waras. Bukan seperti itu. Tunggu dulu. Baju ini. Baju Pak Zhang. Saya ingat dia pernah pakai baju. Baju ini adalah yang dipakai Pak Zhang saat dia datang ke sekolah. Saya sangat yakin ini baju yang sama. Kamu dengarkan penjelasan tadi. Semua cocok dengan yang disampaikan bos tadi. Ini adalah buktinya. Mana mungkin semuanya sesuai? Jangan-jangan. Alasan tunggal. Mereka berdua. Komplot dari awal. Kita sudah janji dalam pernikahan. Pasti omongan mereka bohong. Disiapkan dari dulu. Kalau benar kata mereka, berarti kita benar-benar salah mengira. Masalah ini butuh kehati-hatian. Kalian berdua mahasiswa. Berikan contoh lain untuk bukti. Kenal bapak tua di rumah kami. Ngomong saja, aku penasaran apa yang bisa kalian katakan para pembohong. Kalau aku ingat benar, kamu anak Paman Zhang. Kamu tahu dari mana? Ayahku pernah bicara soal aku. Pastinya iya. Kantor Paman Zhang dekat sekolah kita, jadi dia sering main ke sini buat ngobrol. Dulu, dia pernah beliin kamu kamera enggak? Betul. Saat itu gara-gara beli kamera ini. Gara-gara aku nggak pulang musim panas. Semua infonya cocok banget. Sayang, tenang dulu. Kamera ini hasil tebak-tebakan. Salah tebak tapi tepat. Kok kamu mikirnya ribet banget sih? Yang kita bilang emang bener, kamera itu emang dibeli Paman Zhang buat anaknya. Aku gak bakal percaya sama trik kecilmu itu. Aku tanya anak Paman Zhang. Kameranya Canon RP enggak? Iya, merek ini. Ayahku dulu juga berkata begitu padaku. Bilang aku pulang musim panas. Saat sampai di rumah, kamera sudah ada. Kamera sudah ada di meja. Sudahlah. Pasti kebetulan. Kalian berdua jangan main-main seperti ini. Tidak membuktikan apapun. Akun ini milik mantan suamiku. Kecuali. Ceritakan yang lain. Kami punya banyak kisah.
Saya ingat Paman Zhang pernah bilang, dia tabung 10.000 yuan buat cincin istri. Paman Chang, cincin itu memiliki berat 1,9 melambangkan Paman Zhang dan Bibi bisa bersama lama. Tapi pada masa itu, Paman Zhang sangat sulit. Dia pinjam uang untuk cincin. Untungnya, gaji naik Paman Zhang lunasi pinjaman. Benar sekali. Cincin di tangan saya. Beratnya tepat 1,99. Suamiku tak pernah pinjam. Paman Zhang meminjam uang, katanya. Anda menikahinya lama. Tak ada pernikahan layak, tapi Anda tetap setia. Paman Chang, bersalah padamu. Saat itu Paman Zhang untuk membeli cincin ini. Makan mie instan 3 bulan, 2 kali sehari. Terus-menerus menghemat sampai sakit lambung tanpa memberitahu siapapun. Hanya omong kosong. Siapapun paham sedikit. Terpelial, cincin ini bukan bohongan. Tak masuk akal. Orang tak masuk akal adalah anak mertua dan suami Anda. Dan semua informasi dari kedua siswa tersebut ada kesalahan. Benar. Menantu, ibu mertua. Apakah kalian bingung? Semua yang mereka katakan adalah benar. Saya ingat. Pak Zhang bilang, 3 bekas luka di lengannya. Kalau ada yang bilang mayat ini bukan Pak Zhang, menurutku orang itu buta dan bakal mati sial. Saya. Benar. Ingat, 3 bekas luka di tangan kiri. 2 di bahu, sejauh 2 inci dari bahu. Satunya lagi di lengan. 3 luka ini sama dengan bekas luka ayah saya. Ini saya. Yang mulia ayahanda. Dia ayah saya. Mustahil. Ayahanda bekerja dengan risiko tinggi. Ada bekas luka di tubuhnya. Pasti kalian sudah menyusun skenario palsu ini. Sandiwara sempurna. Siapa sih yang bakal merusakin mayat menurutku? Kamu cuma gak bisa cari alasan. Merusak mayat tidak hormat. Cuma orang kaya kamu yang bisa nyerahin begitu. Kalau kalian ingin bicara, coba kasih bukti. Dari mana asal 3 luka ini? Paman Zhang cerita. Luka-luka ini akibat. Paman Zhao, kenapa lenganmu punya luka yang sangat panjang? Di tubuhku. 3 luka tubuhku. Luka pertama ini, saat aku gabung militer, masih seorang tentara baru. Suatu hari, melihat pencuri mencuri, aku berniat menangkapnya. Ternyata, ditikam pencuri. Dia lukai saya. Luka itu pasti cukup dalam. Saat itu, kulit dan dagingku terbuka lebar. Namun, demi menangkapnya, tidak segera dibalut, jadi meninggalkan bekas luka. Luka kedua, beberapa tahun lalu. Ekonomi kita perlahan mulai membaik. Pasangan asing dengan wisatawan lain, mereka bertengkar. Saya terluka tak sengaja. Saat mereka berkelahi, saya mencoba melerai. Seorang turis asing mengangkat botol untuk memukul teman kami. Melindungi teman. Pecahan kaca itu membuat saya luka. Saya harus ke rumah sakit karena kehilangan banyak darah. Lihat lengan saya. Hampir kehilangan. Bekas luka ketiga. Tahun lalu, wabah flu sangat serius. Semua keluarga tak bisa keluar. Warga di suatu lingkungan, di rumah jadi masalah. Mulai halusinasi. Bos memerintahkan saya jaga keamanan. Tidak disangka seorang warga menyakiti saya dengan jarum. Jarum terkontaminasi. Menurut saya, bukan hanya 3 luka, tapi hidup. Simbol kejantanan membanggakan. Kebanggaan saya. Inilah kenyataannya. Sekarang kalian pasti percaya, kan? Betul. Tidak ada yang salah. Memang seperti ini. Saat itu, Bapak masuk rumah sakit. Saya menemani. Ayah saya. Ayah! Zhang Guozhong, pria tangguh. Setelah ia meninggal, dia masih disiksa oleh kalian. Tak pantas jadi keluarga. Kalian kurang baik dibanding orang luar. Malunya mana? Hari ini kami menjenguk Paman Zhang. Percayalah atau tidak. Tidak mengakuinya. Kami akui. Mari berlutut hormat pada Paman Zhang.
Paman Chang, kami menjenguk Anda. Terima kasih telah memandang kami sebagai anak-anak Anda. Paman Chang, semoga damai. Kami para murid selalu mengenang. Salahku. Saya tak bisa mengenali Anda. Papa. Bapak tua, karena kelupaan saya, kamu harus menderita. Kami terlalu gampang dipengaruhi. Ini kesalahanku. Akhirnya paham. Kalau saja kalian tidak menghalangi dari awal, Yingxi tidak akan menderita begini. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang setuju ini jenazah mertua kita. Kalau kita lanjutkan istri pertama, kamu bakal lenyap. Menjengkelkan. Gak akan lutut. Mayat yang begitu bau. Sayang, pura-pura nangis dong. Kalau tidak, kita kehilangan segalanya. Ayah cepat. Ya mertua, karena kelalaian saya, tadi saya gagal mengenali Bapak. Orang sekelas Anda nggak mungkin diperlakukan begini. Lihat, kamu tak sungguh-sungguh ingin memperbaiki. Perempuan beracun. Siapa kamu sampai berani menghina saya? Ini urusan keluarga saya, bukan urusanmu. Maaf sekali, Kakak Xiaoye. Putri saya, dia tidak sengaja melakukan itu. Dia belum menerima kenyataan dan sedang bersedih. Mohon, berlutut dan minta maaf pada Kakak Xiaoye. Patuhilah. Maafkan saya. Saya salah tadi. Kakak Xiaoye, tak usah dengar putriku. Tidak masalah. Tak mungkin. Kalian tidak benar-benar menyesal. Kalau tulus, kenapa minta maaf padaku? Yang salah bukan aku. Yang harus diminta maaf adalah keluarga Zhang Guozong. Betul. Xiaoye memberi pelajaran. Minta maaf pada mertua dan suamimu. Sayang, Ibu mertua, maaf. Barusan saya salah paham. Mohon maafkan aku. Mustahil. Kamu pura-pura di sini. Gara-gara kamu, aku jadi anak durhaka. Ayahku jadi begini karena kamu. Ku bilang berkali-kali, tapi kamu tak dengar. Ayahku jadi begini sekarang. Ini semua salahmu. Gara-gara kamu selalu menyangkal bukti yang diberikan banyak orang. Kamu yakin dia bukan ayahku? Semuanya salahmu. Kenapa aku setuju kamu masuk? Aku nggak bermaksud buruk, aku cuma mau lebih hati-hati. Jangan ngomong seenaknya. Nikahan kita batal. Aku Zhang Dongliang. Aku ingin batalkan tunangan. Sekarang bagaimana? Mereka akan batalkan tunangan. Aku nggak boleh kehilangan jabatan istri pertama ini. Meng Han, pilih satu saja. Bilang aja kalau ini ideku. Keputusan egois saya. Kamu bersikeras ini bukan jenazah. Kamu dengar nggak? Panas dipukul. Mubuh. Cepat pukul aku. Suami, kesalahan ibuku. Ibu bilang padaku, ini bukan jenazah mertuaku. Saya tidak terlibat. Meng Han benar, kesalahanku. Sebenarnya Meng Han, dia sudah lama curiga ini jenazah mertua. Aku larang dia bicara. Ini kesalahanku. Kalianlah yang sedang pura-pura. Berhenti pura-pura. Jangan meremehkanku. Kalian korbankan yang lemah. Kalian hanya peduli jadi istri pertama. Di sini saja takut mengakui perbuatan sendiri. Memalukan. Orang tak tahu kamu. Bukankah aku mengenalmu Li Meng Han? Kapan ibumu boleh ikut campur? Biasanya, dia selalu ikut kata-katamu. Dia berani melawanmu. Betul-betul, ini kesalahanku. Kamu harus percaya Meng Han polos dan tidak bersalah sejak awal. Kalian ibu anak begitu kejam. Kalau aku tahu awalnya, ayahku tidak akan sampai sekarang belum bisa dikuburkan. Ibu saya benar. Batalkan pernikahan. Tidak boleh dibatalkan. Pernikahan ini, mertua yang menetapkan. Kalian tak punya hak.
Kembalikan kontrak pernikahan itu padaku. Aku akan memberitahu. Aku tidak mau padamu. Karena kamu, ayahku tidak termakamkan. Kamu tidak punya hak masuk keluarga Zhangku. Kamu wanita yang kejam. Sang Dongliang berani berteriak padaku. Terlalu sering aku baik padamu. Mertua tidak termakamkan sempurna, tapi kamu tetap ingin batalkan pernikahan. Ingin jadi anak durhaka. Hingga akhir. Logika apa ini? Jika aku tidak batalkan pernikahan, ayah harus melihat orang yang... Ayahku jadi begini gara-gara kamu. Salahkan aku, lalu apa? Ini semua salahmu. Salahkan aku, lalu apa? Apakah kamu lupa? Mertua pertama kali bertemu aku sudah suka. Kalau dia masih hidup sekarang, dia takkan biarkanmu lakukan ini. Ayah, ibu, ayo. Menghan datang, cepatlah. Kemari biar aku lihat. Masa depan menantu Zhang kita tumbuh menjadi begitu cantik dan menawan. Mertua, Anda suka bercanda sama menantu. Menghan. Dongliang bilang, teh puer favorit Anda, coba rasakan. Baiklah. Tidak buruk. Gadis ini bijak, Dongliang. Bawa kontraknya sekarang. Dongliang, istri yang begitu baik, kelak kamu harus benar-benar menghargainya. Harus benar-benar mencintai Menghan. Jangan biarkan dia tersakiti sedikit pun. Kontrak pernikahan ini sah selamanya. Semua orang sudah lihat. Di kontrak ini, ayah mertua menandatangan tulisan tangan dan sidik jarinya. Perjanjian nikah tak bisa dicabut. Kalau ini di zaman kuno. Kontrak hidup tak bisa dibatalkan. Anakku, jangan kompromi karena hal-hal ini. Ayahmu, jika tahu lebih awal karakter ibu dan anak ini, menolak dia masuk rumah. Keluarga Zhang kami bersih, tidak bisa tercemar oleh mereka. Zhang Dongliang, hari ini kamu harus menikahiku, apapun alasannya. Datang ke tempat terpencil untuk jadi istri kamu. Wajib nikah hari ini. Siapa sangka aku tua? Mataku buruk sekali. Mengapa aku tidak sadar lebih cepat? Kalian hanya pura-pura baik demi status sosial. Ini adalah pemaksaan. Anakku, kita tidak bisa menyerah. Ibu saya benar. Surat nikah hanyalah dokumen. Manusia punya pilihan. Saya batalkan hari ini. Kalau tidak, aku akan mengecewakan ayah. Lepaskan! Aku ibu mertuamu. Bagaimana bisa kamu berani melawan aku? Siapa bilang kamu ibu mertuaku? Kamu tidak layak jadi ibu mertuaku. Membatalkan ini, kamu nihil. Dengan surat nikah ini, kamu harus nikahiku. Inilah perjanjian mertuaku. Memang benar. Kehendak terakhir mertua harus dilakukan kecuali mati. Hari ini nikahi putriku. Putriku akan jadi istri utama, tak bisa ditawar. Anakku, jangan menyerah hanya karena surat pernikahan ini. Ayahmu inginkan kebahagiaanmu. Kalau dia tahu siapa Li Menghan sebenarnya, tidak akan setuju pernikahan ini. Kamu mau apa? Beranikan kamu. Aku bukan ibumu, tapi aku tetap lebih tua darimu. Melukai orang tua, aku ungkapkan semuanya ke desa kalau kamu berontak. Ayo cepat, mulai kamu. Kamu yang coba. Ibu hebat sekali. Berani merebut surat pernikahanku. Kembalikan padaku. Ini masalah keluarga, bukan urusanmu. Masalah keluarga. Wanita jahat sepertimu menindas kekuasaan. Tidak akan biarkanmu menang. Aku lakukan ini juga demi keadilan. Guru hebat sekali. Zhang Dongliang. Robek kontrakku, lihat kontrakku. Akhirnya aku lega. Dirobek masalah apa? Orang seperti kamu tidak pantas jadi menantu Ying, menghalangi pekerjaanku, mendorongku dan merusak reputasi. Kamu tak akan jadi ibu negara. Ini sungguh memuaskan. Bawa.
surat nikah hancur. Umumkan, gelarmu sebagai ibu negara dicabut. Zhang Dongliang. Garamu, aku tak jadi ibu negara lagi. Bagus, Zhang Dongliang. Aku rugi dulu memperlakukanmu baik, memberimu segalanya, bahkan berbohong untukmu. Beginilah kamu memperlakukan kami. Sekarang aku tahu. Surat nikah hancur. Kamu tak mikirin cintaku hilang. Gelar ibu negara hilang. Kamu nggak pernah cinta padaku, cuma mau gelar itu. Betul. Baru tahu hari ini. Kalau bukan gelar ibu negara, kenapa aku nikahi kamu? Kamu cuma cowok desa, aku dapat apa dari kamu? Saya takkan jadi istri pertama hari ini. Aku akan merusak tubuh itu. Anakku sudah maksimal. Kalian bikin masalah, kami putus dan hancurkan dia. Belum lihat orang sejelek ini. 2 orang cuma cari untung dan mengikuti kekuasaan. Segera tunjukkan 2 wanita gila ini. Semua orang lihat, ini Li Menghan. Dia menikah dengan anak Zhang Guozong demi gelar istri pertama. Sekarang rencananya ketahuan. Ingin merusak tubuh Hingxi. Lihat, ini orang yang tidak bermoral. Oke, kalian 2 anak kecil berani live streaming. Kalian melakukan ini pantas diungkap. Pergi sini. Ibu, apa ada apa? Tidak apa-apa. Kita salah apa? Kalian 2 anak kecil, nggak belajar hal baik, malah bully orang di internet. Kalian mahasiswa apa sih? Ibu saya benar. Kalian kan mau live? Boleh. Lihat semua. Ini pria brengsek itu. Dia ingkar janji. Janji sebelumnya tidak berlaku. Kapan aku pernah ingkar janji? Jangan ngomong sembarangan. Apa sih? Lepas aku. Duduk dulu, bahas nanti. Menghan, jadi istriku. Aku cintai kamu seumur hidup. Dongliang, kamu mau menikahiku. Meski aku dari desa, aku akan memberikan semua yang terbaik untukmu. Ini peluit. Aku kasih. Kalau butuh aku, hentak saja peluit ini. Kamu bilang timur, aku nggak barat. Apa janji sebelumnya? Kamu lupakan? Tidak. Menghan. Aku nggak pernah lupa janji kita. Tidak lupa. Jangan robek surat pernikahan. Apa kebaikan aku sama kamu dulu juga kamu lupa? Nggak. Aku nggak pernah lupa sumpah kita. Lanjutkan pernikahan kita. Kamu tetap sebagai istri utama, ya? Tidak tahu diri. Jangan terjebak oleh kata-katanya yang manis. Dia hanya ingin menjadi istri utama. Sifatnya buruk. Bawa pulang. Ayahmu meninggal belum lega. Ibu, hentikan pembicaraan. Aku keliru karena tidak langsung sadar itu kesalahan ayahku. Bukan semua salah Menghan. Zhang Dongliang patuh buta. Sejak awal hubungan, dia selalu setia padaku. Gadis seperti aku memang layak diperlakukan. Menikah denganku, berkah baginya, tetap taat padaku. Dongliang masih punya nurani. Kalian pacaran 1 tahun, aku tahu hubungan kalian hubungan sangat erat. Menghan, aku minta maaf. Lanjutkan pernikahan. Ya sudah, oke. Kalau dia sudah mau menikahimu, yuk segera nikah. Dia cuma cowok dari desa, nggak usah ribet. Di kampungnya banyak jomblo. Kalau dia bisa menikahimu itu berkah buat dia. Lagi pula, kamu bakal jadi istri utama. Aku sudah maaf. Kamu kenapa? Tadi kamu ngales kan? Niatnya cuma rebut tongkat kita, kan? Enggak. Lo salah paham. Aku lagi mikir kita langsung nikah aja sekarang. Memegang tongkat itu sangat merepotkan. Gue nggak percaya. Jangan bohongin gue. Lo mau bohongin kita? Menghan, dasar penipu. Kecuali bosnya bikin janji. Oke, sekarang aku janji. Kalau lo jadi istri Zhang Guozong, lo bakal jadi istri nomor. Lo bakal dapat gelar istri utama.
Nggak percaya kalian? Kecuali lo umumin sekarang di depan kita, baru kita percaya. Umumin sekarang. Gue hancurin keluarga. Baik. Aku posting pengumuman di semua platform sekarang. Cek pakai handphonemu, pastikan kebenarannya. Sudah ketemu, ini benar banget. Ibu negara milik kita lagi. Lihat, Menghan. Udah disiarai juga nih. Yuk nikah aja sekarang. Cepetan nikah. Kamu bakal dapetin privilegi ibu negara lebih cepat. Opi, sayang. Aku udah jadi ibu negara sekarang. Langsung melakukan acara pernikahan. Jangan nunda-nunda, cepetan. Istriku jadi ibu negara. Aku gak nikah sama kamu. Ngomong apa sih? Janji tadi masih berlaku. Dong Liang, kenapa? Tadi kan udah setuju. Kok sekarang lawan lagi? Gak usah nunggu lama-lama, nikah aja. Aku cuma bohongin kalian. Aku udah tahu maksud aslimu. Gimana mungkin aku mau nikah sama kamu? Aku udah bikin ayah kecewa. Aku gak bakal salah lagi. Chang Dong Liang. Dasar bajingan, kamu berani menjebakku. Chang Dong Liang, berani merencanakan hal buruk pada kami. Kami siap menjadi saksi. Pengumuman itu asli. Syaratnya menjadi menantu keluarga Zhang. Kamu bukan menantu mereka. Tidak akan jadi ibu negara pertama. Bagus sekali. Kalau aku tidak bisa jadi ibu negara, aku akan menghancurkan mayat ini. Aku butuh tongkatku. Di sini tidak boleh merusak jenazah Zhang Guozhongying. Aku akan menyelesaikan tugasku. Tugasku, para pejuang. Pastikan para pejuang dimakamkan damai. Kalian berdua jangan nekat. Bagus sekali. Kalian bersekongkol untuk menyiksaku. Ya, dengarkan baik-baik. Keluargaku sangat berduit. Bukan untuk gelar ibu negara, aku tak mau menikah. Iya. Zhang Dongliang sepanjang hidupmu tidak akan pernah bisa menikah. Jangan sombong hanya karena kuliah di kota. Jangan pura-pura jadi orang kota. Dengarkan baik-baik. Orang desa takkan jadi elit. Syukur bisa menikah denganku. Kalau begitu, oke. Keluar dari rumah kami. Keluarga kami berpengaruh. Gelar itu tidak penting bagi kami. Sebesar apapun harta, kalian terlalu sombong dan tidak tahu hormat. Sebesar apapun hartamu, akan kalian buang-buang. Semua ini akibat ulah kalian sendiri. Aku rasa kamu cuma bisa omong kosong. Apa hebatnya? Setiap detik bersamamu bikin aku muak. Kamu cuma pegawai kecil. Masa depanmu pasti gagal. Kamu juga. Kamu bukan pemimpin. Nanti aku laporkan kamu. Chang Dongliang, tinggalkan aku. Aku pasti balas dendam. Kalian berdua masih muda. Kalau mau live stream, lakukanlah. Sudah mulai siaran, ya? Penonton pasti akan mendukung kita. Ibu, ayo pergi. Akhirnya semuanya sudah beres. Akhirnya drama ini selesai. Segera kuburkan jenazah supaya Yingxi tenang. Pulang ke tanah leluhur. Betul, Pak Guru. Perjalanan ini sangat berat. Arwah Yingxi pulang ke tanah kelahiran, pulang ke tanah leluhur. Ibu, aku tak bisa terima ini. Aku juga. Aku akan membuat Zhang Dongliang dan Ye Haichen membayar. Astaga. Bukankah dia yang ingin membakar jenazah Yingxi di internet? Katanya calon menantu. Kenapa dia harus menghalangi suaminya dikuburkan dengan damai? Menindas dengan status istri pertama. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Tidak jadi istri pertama. Layak banget. Kamu ngomong apa sih? Semua bohong. Bagaimana aku tahu itu jenazah Zhang Guozhong? Kami juga jadi korban di sini. Pernikahan hancur karena Zhang Dongliang membatalkan. Kenapa kami disalahkan? Masih berteriak di sini. Kami, jangan biarkan mereka merusak mayat Yingxi. Wanita itu mencegah pemakaman Yingxi. Pukul dia. Cepat! Mengapa memukul anak saya? Lepaskan sekarang! Lepaskan! Kenapa menyakiti dia? Berani memukul saya. Telepon sekarang. Akan cari orang menghajar kalian. Keluarga kaya, tantang saya, kalian celaka. Pak Li, karena ancaman Anda untuk membakar mayat Yingxi viral di internet, perusahaan kami dibully di internet, sahamnya jatuh parah sekarang. Bangkrut. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Perusahaan sudah bangkrut dan disegel, Pak Li. Jangan pulang dulu, banyak orang akan memukulmu di depan kantor. Tidak mungkin. Bagaimana bisa bangkrut?
Kalian layak bangkrut. Kesalahan kalian. Saya tidak percaya. Akan cek di bank sekarang. Tolong cek. 2 juta di rekening saya masih aman nggak? Selamat siang, Bully. Maaf informasinya buruk, tapi perusahaan Anda bangkrut dan dana di rekening Anda sudah tidak bisa diakses. Kenapa kalian membekukan uang saya? Ibu, harus gimana? Perusahaan kami udah bangkrut, ATM-ku terblokir. Kita sudah kehabisan uang. Nggak ada pilihan lain, mending kita pulang dulu. Hal, ada apa? Bujang Juang, betul rumah Anda dilelang oleh pengadilan karena kebangkrutan. Harta benda kalian udah dipakai buat bayar hutang, barang-barang kalian udah dikeluarin dari rumah. Apaan ini? Siapa yang bilang kalian boleh buang barang-barang kita? Ini hak kalian ngapain? Maaf ya, kami cuma kerja sesuai prosedur, kabarin aja. Ada. Jangan lihat lagi. Ayo cepat. Ibu, kita harus kemana? Tidak ada tempat tinggal. Bahkan di jalan kita dihina. Mereka ejek kita. Pakai topi dan masker agar tidak dikenali. Samperin wajah dulu. Gara-gara Ye Hai Chen dan Zhang Dongliang, kita tidur di jalan. Kalau ketemu mereka, aku nggak akan ngebiarin mereka seenaknya. Bu, lihat. Mereka yang membuat kita jadi seperti ini. Betul. Menurutku itu mereka berdua. Tangkap mereka sebelum kabur. Berhenti di sana karena kalian berdua. Ini semua kesalahan kalian. Berapa kali aku kasih kesempatan? Kenapa tidak dengar? Kalian harus menerima akibatnya sendiri. Jangan bicara sama mereka. Segera bawa tubuh itu. Langsung angkat mayat itu keluar. Jangan sobek ini. Kamu ngaku pemimpin. Pemimpin apa tuh? Kalian cuma anak kecil. Kalau mau live, ya mulai saja. Kalian yang live, penonton pasti akan mendukung kami. Kalian mau ngapain? Nggak pergi, aku panggil bantuan. Hari ini kalian berdua tidak boleh pergi. Ayo cepat datang. 2 wanita penghalang pemakaman Yingxi. Ayo cepat lihat. Ayo pulang. Hai Chen, ada tugas baru lagi. Selesai sebelum pagi. Antar jenazah Yingxi. Pengantaran aman, pulang ke asal. Kembali ke akar. Diterima, pasti selesai. Jiwa berangkat. Jauhi upacara. Terbang anggun. Apa yang tersisa setelah kematian? Jiwa yang mengembara. Jangan ganggu tempat suci ini.